sampailah kita pada part yang terakhir ya. Nah, untuk part ini kita akan membahas beberapa hal mengenai apa saja yang menjadi penentu harga saham. Secara umum, harga saham cenderung naik ketika ada berita baik di pasar, misalnya tentang laba di masa mendatang. Dan harga turun ketika ada berita buruk tentang laba di masa depan. Nah, pergerakan harga saham ini juga dipengaruhi oleh spekulasi atau sentimen investor. Jadi misal berita baik katakanlah dalam beberapa tahun terakhir suatu perusahaan katakanlah selalu membukukan laba dan prospek kedepannya juga semakin bagus ya, maka berita bagus ini kemudian biasanya direspon oleh investor dengan makin banyak orang yang tertarik, makin banyak yang membeli, demand-nya semakin naik, akhirnya harganya juga naik. Begitu juga ketika ada berita buruk, misalnya ada skandal korupsi gitu ya, atau misalnya ada kecurangan dalam laporan keuangannya, kemudian itu terblow up di media, maka investor kemudian menjadi merasa kecewa, misalnya begitu, ada sentimen investor juga, kemudian memutuskan untuk tidak mau lagi berinvestasi di saham, kemudian dia jual saham itu, dan ketika diikuti oleh investor-investor lain, ketika dijual, maka harganya akan turun, sehingga ketika ada berita buruk memang cenderung akan membuat nilai saham itu akan turun. Contohnya seperti ini misalnya. Kita lihat, saham BUMN Karya turun imbas penghentian proyek jalan layang. Nah, ini ketika dulu beberapa tahun yang lalu ada kecelakaan kerja pada saat pembangunan jalan tol layang, ya, kemudian dihentikan oleh pemerintah. Nah, itu menjadikan saham BUMN mereka turun, ya, akibat dari kelalaian dalam pembangunan jalan tol layang. Insiden penyeretan penumpang bikin saham United Airlines anjlok. Nah, ini ada insiden di pesawat United Airlines di Amerika. Ada salah seorang penumpang yang dipaksa keluar begitu ya, dan itu beritanya meluas sehingga investor kemudian meresponnya ya, sehingga anjlok sahamnya karena banyak yang ngejual gitu ya, sehingga ketika demand turun atau banyak yang lebih menjual, supply-nya naik, maka cenderung akan menurunkan harga. Bos ditangkap KPK, harga saham Agung Podomoro anjlok 10%. Nah, ini juga begitu. Kekecewaan investor, kemudian dia menjual sahamnya di pasar, banyak yang menjual diikuti oleh yang lain. Begitu baca berita ini menyebabkan harganya turun. Contoh lain ini, rencana pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN energi disikapi positif oleh investor sehingga membuat harga saham PGN perusahaan gas negara itu naik. Kita lihat di sini ketika berita ini adalah timeline di antara berita itu ya. Ketika berita pembentukan perusahaan induk itu kemudian tersedia kepada publik dan direspon investor, kita lihat saham PGN kemudian yang awalnya fluktuasinya hanya seperti ini, kemudian naik bahkan mencapai titik yang tertinggi di sini. Seperti itu. Ini adalah contoh respon dari berita yang baik. Kemudian ini adalah materi pengayaan tentang teori hipotesis pasar efisien. Ini adalah teori yang sebenarnya nanti mungkin akan teman-teman pelajari ketika di S1 gitu ya. Nah, untuk teori efficient market hypothesis ya, ini silahkan teman-teman tonton penjelasannya melalui video pembelajaran yang telah dibuat oleh Pak Sony Hartono di KLC Kementerian Keuangan. Link untuk video tersebut sudah saya tuliskan di deskripsi, jadi langsung aja klik di link di bawah. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.